Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Agustin dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Madzhab atau Fikih Perbandingan Mazhab. Sedikit akan saya paparkan tentang fikih perbandingan mazhab yang saya dapatkan selama kuliah 1 semester ini, yaitu kita bisa mengerti perbandingan antara imam madhab dalam menyikapi setiap persoalan dalam fikih, yaitu yang pertama tentang amaliyah, dari yang awal amaliyah atau fikih-fikih sehari-hari kita sampai pada hal yang mencapai tingkat fikih yang bisa dibilang tinggi dan sulit untuk dipahami. Nah, pada perkuliahan fikih madhab ini kita membahas tentang perbandingan pendapat keempat ulama, yaitu seperti 4 ulama yang kita jadikan panutan dalam setiap harinya dalam pedoman kita menjalankan amaliyah fikih, yaitu ulama Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, serta Imam Syafi'i. Tetapi kebanyakan yang kita pakai itu dalam pendapatnya Imam Syafi'i dalam Nahdlatul Ulama itu rata-rata untuk menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi untuk hal-hal yang sekiranya kita bisa harus memakai oleh pendapat-pendapat imam lain itu banyak begitu. Jadi dalam seperti hukum sholat atau hukum pernikahan, hukum dalam bertransaksi juga ada setiap pembahasannya, yaitu bisa dibahas di perbandingan mazhab ini. Pasti setiap imam juga memiliki pendapatnya masing-masing tentang tentang persoalan fikih-fikih itu gitu. Jadi yang untuk kali ini saya sendiri akan mengangkat kasus, yaitu tentang pernikahan beda agama. Kita akan pandang dalam keempat sisi imam. Yang pertama itu tentang pendapatnya Imam Hambali. Secara tertulis pendapatnya Imam Hambali yaitu tentang pernikahan beda agama, yaitu menikahi wanita-wanita musyrik adalah haram, tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Karena pada intinya mazhab ini mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan ahli kitab. Maksudnya mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, tetapi yang dibolehkan yaitu menikahi wanita ahli kitab. Nah, wanita ahli kitab yaitu wanita pada zaman dahulu, bukan wanita ahli kitab pada sekarang. Nah, karena perempuan ahli kitab yaitu perempuan Yahudi Nasrani begitu. Itu dalam pandangan Imam Hambali. Ada lagi tentang dalam pandangan Imam Maliki. Pada dasarnya mazhab Imam Maliki ini tuh jika memberikan kemafsadatan pada pernikahan beda agama dijatuhkannya haram. Kemafsadatannya itu kebanyakan hal yang tidak baiknya gitu, seperti banyak halangan atau malah terjadinya banyak pertentangan antara dua keluarga atau bagaimana. Nah, maka itu dihukumi haram dilakukannya pernikahan tersebut. Tetapi jika tidak memunculkan kemafsadatan antara kedua belah pihak atau selebihnya, itu tidak menjadi masalah. Itu dalam pandangan Imam Maliki. Lanjut lagi dalam pandangan Imam Hanafi. Menikahi wanita musyrik adalah haram hukumnya, tetapi untuk menikahi wanita Yahudi Nasrani dihukumi ma'ruh. Nah, tetapi lebih menghukumi haram karena berpadu pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi pada dasarnya kebanyakan imam itu mengambil pendapat bahwa menikahi wanita atau perempuan yang beda agama itu sebenarnya diharamkan, kecuali yaitu perempuan ahli kitab. Perempuan ahli kitab itu perempuan pada zaman dahulu, yaitu mereka tuh Yahudi Nasrani.
pada zaman sekarang seperti sudah tidak ada. Makanya kebanyakan menghukumi hal ini tuh untuk diharamkan begitu. Lalu pada imam yang terakhir yaitu Imam Syafi'i menghalalkan menikahi wanita merdeka atau ahli kitab karena Allah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Jadi sama saja, yaitu mereka memiliki pendapat agar menikahi wanita itu yang berbeda agama tetapi ahli kitab gitu. Jadi pada dasarnya menghukumi untuk permasalahan menikah beda agama ini tuh diharamkan untuk pada zaman sekarang kebanyakan, karena kebanyakan kemufsadatan gitu. Kadang malah untuk terjadi semisalnya ada pun yang menikah beda agama pasti akan menjadi permasalahan untuk pada anaknya. Dia akan mengikuti siapa serta ajaran yang nanti anaknya anut juga malah terombang-ambing, sulit gitu, kebanyakan yang sudah terjadi. Jadi pada intinya dari beberapa keterangan, seorang muslim tidak dapat menikahi wanita agama lain di negeri ini seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya, agama lainnya. Karena mereka bukan tergolong pada perempuan ahli kitab. Kecuali apabila perempuan itu terlebih dahulu menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dengan membaca 2 syahadat. Begitu pada dasarnya. Jadi mungkin jika dalam hubungan biasa gitu sampai bisa membawa salah satunya, misalkan si laki-lakinya seorang muslim dan perempuannya di luar agama Islam, dan itu bisa dilaksanakannya pernikahan kecuali jika si perempuannya itu bisa masuk Islam, terlebih dengan niatan emang karena laki-lakinya atau bagaimana, itu bisa menurut itu. Jadi biasanya laki-laki itu bisa membimbing perempuannya, tapi kebanyakan juga kalau misalkan laki-lakinya yang bukan seorang muslim dan perempuannya itu muslim, biasanya sulit untuk membawanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut lebih baik menikahlah sesuai agamanya masing-masing. Jika kita tidak ingin mengambil banyak pertikaian atau permasalahan begitu. Tapi balik lagi untuk masalah ini dalam pertemanan atau dalam hubungan seperti persaudaraan biasa, kita boleh untuk mengambil hubungan dengan mereka, asalkan jangan sampai kita memiliki ikatan seperti pernikahan gitu. Jika pun ingin, maka salah satunya harus ingin berpindah agama kepada agama Islam gitu. Itu yang saya pahami dalam persoalan pernikahan beda agama. Pada dasarnya itu diperbolehkan jika perempuan itu seorang ahli kitab. Itu pun pada zaman dahulu, yaitu perempuan-perempuan Yahudi Nasrani, dan pada zaman sekarang itu tidak ada. Jadi Yahudi Nasrani adalah sebagian juga perempuan yang mengerti, yang tahu tentang Islam juga. Yang diharamkan itu memang diharamkan yang benar-benar di luar agama, yaitu seperti Kristen, Katolik, itu kan memang benar-benar mereka beda agama gitu. Itu pun ini termasuk hukum yang dulu perempuan ahli kitab itu. Kalau yang sekarang kan sudah tidak ada, begitu sih kurang lebihnya. Jadi pada mata kuliah perbandingan mazhab ini kita banyak mempertimbangkan dari banyak pandangan imam tentang hal-hal yang menyangkut keseharian kita, bahkan dalam seperti hal transaksi atau bagaimanapun, seperti yang sekarang banyaknya transaksi online atau seperti belanja online atau kita membeli apa-apa dengan online pun banyak yang diperbincangkan oleh imam-imam besar. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada pendapat atau kesalahan yang saya utarakan. Saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya tutup. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.